Audiobook dari buku berjudul Cara Berbicara Kepada Siapapun Dalam Setiap Situasi. Ditulis oleh Tim Peron dan Emma Sargan. Dibacakan oleh Yu Lear. Bab 5. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan siapa saja di tempat kerja? Kami bertemu dengan banyak sekali orang yang mencintai pekerjaannya dan yang tidak mencintai pekerjaannya. Bagi mereka yang tidak mencintai pekerjaannya, penyebabnya seringkali terletak bukan pada pekerjaan itu sendiri, melainkan pada rekan kerja atau bos mereka. Bahkan, bagi mereka yang menikmati pekerjaannya, seringkali masih ada masalah dengan rekan kerja yang mengganggu mereka untuk lebih menikmati pekerjaannya. Sekarang, karena kita telah meluangkan 2/3 waktu hidup kita dalam sehari di tempat kerja, maka masuk akal jika kita berusaha menikmati saat itu. Jadi, bab ini didedikasikan guna membantu Anda untuk memanfaatkan hubungan Anda di tempat kerja semaksimal mungkin, entah itu berdasarkan hubungan interpersonal atau berkelompok. Kami menawarkan sejumlah strategi menakjubkan dan terbukti yang memungkinkan Anda berbicara dengan penuh percaya diri dengan siapapun di tempat kerja. Marilah kita awali dengan bagaimana berbicara dengan bos Anda. Banyak orang bermasalah saat berbicara dengan bos mereka. Alasannya pun sangat beragam. Jika berbicara tentang catatan yang positif, sejumlah orang memilih untuk tidak mengemukakan masalah kepada bosnya karena mereka tidak ingin membuatnya khawatir. Mereka berpikir bos mereka sudah cukup pusing dengan tanggung jawabnya. Mereka tidak ingin mengganggu bos atau mereka tidak yakin kapan saat yang tepat untuk berbicara dengan bos mereka. Pada catatan yang kurang positif, beberapa orang tidak mengungkapkan masalah yang dihadapi karena mereka merasa hal itu tidak akan memberi pengaruh apapun. Mereka bersikap apatis. Ada juga yang berpendapat bahwa bos mereka tidak akan melakukan tindakan apapun karena si bos sedang mempertahankan posisinya dan tidak ingin menciptakan masalah. Beberapa orang berpikir bos mereka akan melihat hal itu sebagai kelemahan, pemberontakan, ketidakseriusan. Sementara orang lain merasa hal itu akan terlihat seperti upaya untuk menjilat. Beberapa orang lagi semata takut akan akibat yang ditimbulkan dan bagaimana mereka akan diperlakukan di masa depan. Sementara itu, kelompok yang lain ingin tahu bagaimana cara menyampaikan pesan yang berkesan serius dan mendapatkan hasil positif. Dalam kelompok manapun Anda, ada sejumlah strategi yang terbukti berhasil untuk menyampaikan maksud Anda sekaligus membangun rasa percaya diri Anda. Inilah petunjuk dari kami untuk berbicara dengan bos Anda. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah bagaimana seharusnya berbicara dengan bos Anda. Dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen Covey berbicara tentang kebutuhan untuk memahami sebelum dipahami. Bahkan, itulah salah satu dari 7 kebiasaan yang menurutnya dimiliki oleh komunikator andal. Itulah langkah tak tergantikan dalam menjalin hubungan kerja yang sukses. Jika Anda ingin sanggup berbicara dengan bos Anda secara efektif, maka Anda perlu memahami gaya komunikasi mereka dan menyesuaikan diri dengannya. Memahami bos Anda. Kita kadang tidak menyadari bahwa setiap orang menyukai gaya berbicara yang berbeda-beda. Gaya komunikasi mereka berbeda dan lebih menyukai metode komunikasi tertentu. Jadi kami akan memberi Anda peluang untuk melakukan sejumlah analisis terhadap gaya komunikasi bos Anda sekaligus memberi strategi yang Anda perlukan untuk memanfaatkan informasi tersebut semaksimal mungkin. Inilah latihan bos pertama kami bagi Anda. Tugas yang kami berikan kepada Anda adalah memutuskan di mana tempat bos Anda dalam daftar di bawah ini. Latihan, Anda dan bos Anda. Gaya berkomunikasi bos Anda. Apakah mereka fokus pada pekerjaan, orang, fakta, perasaan, rincian, gambaran besar? Apakah mereka formal, informal? Apakah mereka menggunakan sedikit isyarat atau banyak? Menggunakan sedikit ekspresi atau banyak? Menyela atau membiarkan orang lain berbicara? Menceritakan atau menanyai, membuat keputusan yang cepat atau menunda keputusan. Apakah nada suara mereka monoton atau ekspresif? Sekarang,
Setelah Anda mengetahuinya, maka Anda dapat mengupayakan cara terbaik untuk berbicara dengan bos Anda. Jika bos Anda cenderung memiliki sifat yang di sebelah kiri dalam latihan di atas, maka fokus pada pekerjaan dan dapatkan hasil yang ia targetkan untuk Anda. Bersikaplah lebih formal, bicaralah dengan mereka tentang pekerjaan atau hasil Anda. Tunjukkan bagaimana Anda membantu mereka untuk meraih semua tujuannya. Jika Anda sedang bersama mereka, fokus terhadap inti permasalahan dan jangan ngawur. Jika Anda memiliki ide, kemukakan pada mereka poin penting gagasan Anda dan biarkan mereka mengambil keputusan. Dan sajikan fakta dan pastikan fakta tersebut benar. Jika bos Anda cenderung memiliki sifat yang di sebelah kanan dalam latihan di atas, maka kaitkan gagasan Anda dengan dampaknya pada orang lain. Tunjukkan kesediaan Anda untuk bergaul dengannya. Tunjukkan gagasan Anda dalam gambaran besar. Upayakan untuk menjalin hubungan. Tidak perlu bersikap terlalu formal dalam mendekatinya. Dan ungkapkan opini Anda dan tunjukkan sikap antusias. Selain itu, carilah kesempatan untuk menjalin rasa simpati melalui keterampilan yang telah Anda kembangkan dalam menyamakan, menyelaraskan, dan memimpin. Semua ada dalam bab 4. Samakan isyarat, postur, juga kecepatan, jeda, dan nada suara. Pikirkan cara berkomunikasi yang paling disukai bos. Apakah mereka lebih menyukai bertatap muka, orang per orang per kelompok, email, tertulis, atau telepon. Cocokkan komunikasi Anda dengan metode yang lebih ia sukai, sembari mengingat gaya mereka. Jadi, jika mereka berada di sebelah kiri daftar, buatlah email yang ringkas, rinci, dan fokus pada hasilnya. Jangan mengobrol panjang lebar tentang kegiatan Anda di akhir pekan. Menjaga hubungan baik. Jika Anda sudah mampu menanggapi gaya berkomunikasi bos Anda, tugas Anda selanjutnya adalah menjalin rasa simpati dengan mereka. Ingatlah bahwa hal ini berlaku dua arah. Kadang kita bertemu dengan orang yang terus-menerus berceloteh tentang kesulitan mereka berbicara dengan bos. Salah satu pesan utama yang perlu mereka pahami adalah bahwa setiap hubungan melibatkan dua orang, sehingga keduanya berkontribusi dalam hubungan tersebut. Jika ada masalah dan kesulitan, jarang sekali disebabkan oleh hanya satu orang. Sebagian besar masalah di tempat kerja disebabkan oleh kesalahan komunikasi. Kita bisa menganggap kurangnya komunikasi sebagai kegagalan. Jadi, tindakan Anda selanjutnya adalah membangun sistem untuk memelihara hubungan dan tetap menjaga saluran komunikasi terbuka. Meski Anda tidak perlu menyukai bos Anda untuk menjalin rasa simpati, cara terbaik untuk melakukannya adalah menjadwalkan rapat teratur bersama bos Anda. Bagi Anda yang sudah memiliki jadwal pertemuan dengan bos secara rutin, Anda akan menghargai pertemuan tersebut. Bagi Anda yang tidak memilikinya dan belum pernah menghadiri pertemuan semacam itu, hal ini bisa menjadi sebuah tantangan. Pertanyaan yang sering muncul dalam benak terkait dengan pertemuan itu adalah, bagaimana cara untuk mengatakan pada bos saya bahwa saya ingin bertemu secara teratur dan meminta persetujuannya? Tentu saja, Anda harus yakin bahwa itu adalah ide yang baik. Jika tidak, jangan lakukan dan jangan mengeluh jika segalanya tidak menjadi lebih baik. Di halaman-halaman selanjutnya, kami akan memberi Anda 5 formula untuk menyampaikan maksud Anda, maupun 4 MAT untuk mengumpulkan pesan yang sering didengarkan orang. Kami sarankan Anda menggunakan semua ini guna menyusun pesan Anda. Namun, sebelum Anda menyimak semua ini, mari kita lakukan kerja dasar yang penting. Membujuk bos Anda untuk berkata iya. Seringkali, orang hanya terlibat dalam percakapan lalu mencetuskan hal yang mereka inginkan tanpa memikirkan sebelumnya. Hal ini bisa dipahami dengan mudah. Mereka hanya ingin curhat. Selama ini, mereka hanya memendamnya sendiri dan melalui percakapan, mereka dapat dengan tiba-tiba mengeluarkan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Mereka hanya tidak tahu bagaimana merencanakannya. Mereka cenderung mengerjakan sesuatu tanpa persiapan sebelumnya. Mereka tidak melihat nilai dari perencanaan komunikasi. Tidak perlu mengkhawatirkan rasa takut, karena itu akan menjadi kenyataan dan mendatangkan kecemasan. Pastikan bahwa Anda benar-benar yakin sebelum mengawalinya. Semoga Anda memahami bahwa komunikator tersukses dan paling efektif memang merencanakan banyak tahap komunikasi
sehingga mereka selalu tahu apa yang ingin mereka raih dari setiap percakapan. Karena itulah, daftar ini akan terbukti sebagai peringatan yang bermanfaat dan memberi Anda struktur implementasi yang mudah untuk perencanaan pencapaian harapan Anda. 1. Upayakan apa yang Anda inginkan. Katakan dengan jelas apa yang Anda inginkan, nyatakan dalam kalimat positif. Saya menginginkan pertemuan rutin dengan bos saya, 1 kali per minggu atau per bulan dan sebagainya. 2. Upayakan bukti bahwa Anda telah meraih tujuan Anda. Kami harus menyepakati pertemuan rutin setiap Selasa di akhir bulan, mulai tanggal 12 April. 3. Apa tujuan dari pertemuan reguler ini? Pikirkan seluruh alasan yang baik dan sah untuk melakukan hal itu. 4. Apa konsekuensi positif bagi Anda dan bos Anda karena menggelar pertemuan teratur ini? Anda perlu memikirkannya lagi sambil mengingat apa yang Anda ketahui tentang gaya bos Anda. Apakah Anda perlu menekankan pengaruh terhadap hasil dan terhadap orang? Apakah Anda perlu memberikan sejumlah fakta riset tentang manfaat dari pertemuan staf dan bos secara rutin terhadap produktivitas dan sebagainya? Apakah Anda perlu memberikan sejumlah bukti dari pendapat yang positif dari orang lain yang telah melakukan pertemuan tatap muka dengan bos? Apa yang akan menjadi konsekuensi negatif jika pertemuan tidak dilaksanakan? Apa cara terbaik untuk menunjukkan bukti menyampaikan maksud Anda? Apakah perlu mengeluarkan dokumen singkat yang menjabarkan detailnya atau Anda perlu menyajikan presentasi? Apakah akan efektif untuk membicarakannya secara informal? 7. Rencanakan cara terbaik untuk membuat permohonan bagi pertemuan awal. Kapan kemungkinan besar bos Anda ada? Apa cara terbaik untuk menjadwalkan pertemuan tersebut dalam agenda mereka? Apakah Anda hanya melonggokkan kepala di pintu dan bertanya? Apakah Anda perlu menjadwalkan waktu via email? Apakah Anda membuat janji ketemu melalui asisten mereka? Apakah Anda perlu mengirimkan sesuatu pada mereka sebelumnya? Pentingkah bagi mereka untuk memiliki agenda yang dilengkapi dengan waktu? 8. Luangkan waktu sejenak untuk melatih pertemuan itu. Kami akan memberi Anda strategi lain dalam bab 6 yang dinamakan 3 kursi. Anda bisa menggunakannya di sini. Itulah cara terampuh untuk mempersiapkan setiap komunikasi dengan membantu Anda untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang berbeda. Kiat, jangan membuat perkiraan tentang reaksi bos Anda terhadap ide ini. Ingatlah bahwa kita cenderung mendapatkan apa yang kita fokuskan dan bahwa jika Anda memikirkan jawaban mereka, kemungkinan akan negatif. Maka itu akan mempengaruhi cara Anda menghampiri mereka. Memahami tim Anda. Memahami tim Anda. Jika Anda adalah manajer, mungkin Anda ingin mendapatkan manfaat terbaik bagi setiap anggota tim Anda. Sekarang, mungkin Anda juga merasa mudah sekali untuk berbicara dengan mereka dan jika memang demikian, itu hebat. Jika tidak, maka mungkin Anda akan menemukan cara untuk melakukannya. Sekarang, kita akan membahas masalah terakhir itu dan selanjutnya. Memberi Anda strategi luar biasa, tetapi sangat sederhana untuk berbicara dengan anggota tim Anda dan mencari tahu apa yang memotivasi mereka. Itu berarti Anda akan mampu mendapatkan yang terbaik dari mereka guna memperoleh hasil terbaik bagi mereka, Anda dan bisnis Anda. Bagaimana berbicara dengan tim Anda? Ini sungguh-sungguh kasus dari lakukan sebagaimana yang Anda ingin rampungkan. Jika Anda berpikir bahwa bertemu tatap muka dengan bos Anda sangat bermanfaat, maka tebaklah apa yang akan kami sarankan pada Anda. Tepat sekali, berbicara secara teratur dengan setiap anggota tim. Jika Anda ingin menjadwalkan serta mendapatkan kepercayaan dalam tim, maka ikuti proses yang telah kami rancang di atas bagi Anda dan bos Anda. Jadi, mari kita perkirakan bahwa Anda telah mengawali percakapan ini dan kini Anda ingin mengetahui bagaimana mendapatkan yang terbaik dari tim tersebut. Nah, kami telah memberi Anda langkah pertama yang Anda perlukan dalam bab 3. Kemudian, kepada pertanyaan yang dimulai dengan apanya yang penting. Dalam contoh ini, Anda ingin tahu apa yang penting bagi mereka di tempat kerja atau dalam pekerjaan mereka. Luangkan waktu untuk melakukan ini dan Anda akan tahu hasilnya. Karena kemudian Anda akan tahu apa yang memotivasi mereka dan
apa yang perlu Anda lakukan selaku bos mereka, guna menjaga motivasi mereka tetap tinggi. Hal itu juga akan memberi Anda petunjuk saat tingkat motivasi mereka mulai menurun. Latihan menemukan kunci bagi motivasi Anda. Carilah tempat yang tenang bagi Anda sendiri yang tidak ada gangguan. Siapkan buku catatan dan pena, lalu tuliskan jawaban Anda bagi pertanyaan, apa yang penting bagi Anda dalam suatu pekerjaan. Kiat, melakukan ini bersama seorang kolega atau teman dapat menjadi lebih bermanfaat karena Anda bisa meminta mereka untuk menuliskan jawaban Anda sehingga Anda bisa memikirkan tanpa gangguan. Jika Anda melakukannya bersama orang lain, maka ingatlah pertanyaan yang Anda tujukan hanyalah apa yang penting bagi Anda dalam suatu pekerjaan, apalagi agar percakapan berlanjut. Ada lagi yang lain, ketika mereka memberitahu Anda, mereka sudah selesai untuk menghindari apa yang terlupakan. Kiat, jangan mengomentari atau membuat penilaian tentang apapun pada daftar mereka. Berdiam dirilah dan biarkan mereka berpikir. Tuliskan hanya kata-kata yang mereka gunakan. Jangan menerjemahkan kata-kata mereka menjadi versi Anda sendiri. Misalnya, jadi dihargai itu sangat penting bagi Anda. Ya sama dengan saya ingin dibayar tinggi untuk apapun yang saya lakukan. Bukan itu yang mereka katakan. Ketika kami menanyai orang yang bekerja bersama kami mendapatkan jawaban seperti pengakuan, kepuasan dalam pekerjaan, merasa ditantang, rekan kerja, membantu pelanggan, dihargai, keragaman, uang, bersukaria, memiliki bos yang baik, dan masih banyak lagi. Anda sudah memiliki daftarnya. Pertanyaannya adalah, dari daftar tersebut, poin mana yang terpenting? Jika Anda hanya memilih satu, kira-kira yang mana? Sekali Anda membuat keputusan, selebihnya lakukan yang lain berdasarkan prioritas. Yang selanjutnya Anda miliki adalah daftar prioritas berdasarkan nilai-nilai Anda di tempat kerja. Hal-hal yang memotivasi Anda. Hal terakhir yang Anda lakukan adalah mengambil daftar dan tanyai mereka pertanyaan terakhir yang terkait dengan tiap poin. Apa yang saya atau Anda maksud dengan, atau bagaimana saya atau Anda tahu bahwa saya atau Anda telah titik-titik. Pertanyaan ini memberi Anda atau mereka kriteria penilaian apakah nilai-nilai tersebut memuaskan. Yang penting, ada pemahaman bahwa kita semua akan memiliki kriteria berbeda terhadap sesuatu yang mungkin kita sebut dengan nama sama. Misalnya, jika pengakuan berada dalam daftar teratas Anda, maka bagaimana Anda ingin diakui? John dan Laura mencantumkan pengakuan sebagai nilai bersama. Ketika kami menanyai John, seorang anggota dalam tim penjualan, bagaimana ia diakui, ia berkata, "Oh, dalam rapat tim, saya ingin maju diiringi suara langkingan trompet." Pada titik itu, Laura langsung merosot ke bawah meja, tangannya menutup wajahnya. "Bagaimana Anda ingin diakui, Laura?" kami bertanya padanya. Cukup dengan catatan beramplop di atas meja saya. Mengapa hal itu begitu penting? Karena hampir seluruh masalah yang mempengaruhi motivasi seseorang di tempat kerja adalah apakah nilai mereka terpenuhi atau tidak. Jadi, jika ada staf Anda yang kinerjanya di bawah standar, dan hal ini telah berlangsung dalam jangka waktu lama, kami berani bertaruh bahwa jawabannya terletak pada nilai tersebut. Jika Anda pernah merasa sangat tidak puas di tempat kerja, kami juga berani bertaruh penyebabnya sama. Tentu saja, jika hal itu benar, maka tidak diperlukan seseorang ahli bedah untuk memikirkan bahwa itu juga benar dalam konteks lain, kehidupan di rumah, di pergaulan, dan lain-lain. Alasan kami meminta Anda melakukan latihan ini adalah untuk memberi Anda strategi ampuh untuk melakukan percakapan yang bermanfaat dengan para anggota tim Anda. Pertanyaan tersebut mudah diajukan. Informasi yang Anda peroleh ibarat emas karena memberitahu cara terbaik untuk menangani orang bersangkutan. Anda pun mengetahui motivasi kunci mereka, tombol yang bisa Anda tekan untuk membuat mereka menunjukkan kinerja terbaik. Juga memberitahu cara Anda apa yang terjadi jika segala sesuatu tidak berjalan lancar. Akibatnya, jika Anda merasa tidak puas di tempat kerja, mungkin pertanyaan tersebut dapat memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang alasan tersebut. Sekali Anda memahaminya, Anda dapat mulai mengupayakan apa yang perlu Anda lakukan untuk melakukan segala sesuatu dengan benar.
Setiap orang berbeda. Memahami hal ini, mengetahui letak perbedaannya, dan menanggapi perbedaan tersebut secara bijaksana akan menjadikan Anda seorang komunikator hebat. Hanya dengan mempengaruhi hal ini akan memberi Anda keunggulan dan menolong Anda untuk mewujudkan percakapan yang produktif dengan siapa saja yang Anda pilih. Kiat, Anda bisa menjadikan pertemuan dengan bos atau Anda anggota tim benar-benar bernilai selama Anda memutuskan apa yang ingin Anda dapatkan dari mereka. Jadi, inilah daftar yang perlu Anda penuhi untuk mengadakan pertemuan yang baik dan produktif dengan bos atau anggota lain. 1. Pastikan Anda atau bos Anda telah mengalokasikan waktu mereka bagi pertemuan itu. 2. Bekali diri sendiri dengan ide yang sangat jelas tentang apa yang ingin Anda capai dari pertemuan itu. 3. Tuliskan ide Anda dan sampaikan kepada anggota tim Anda sebelum pertemuan. 4. Ketahui apa yang ingin dicapai oleh bos Anda dari pertemuan itu. 5. Pastikan agar setiap pertemuan diakhiri dengan rencana yang disepakati bersama. Kisah Jeremy. Jeremy memiliki seorang bos yang terbiasa menjawab telepon selama pertemuan tatap muka. Suatu hari Jeremy memasuki ruangan untuk pertemuan dengan bosnya sambil membawa berkas-berkas di tangannya. "Untuk apa semua itu?" tanya si bos. "Saya rasa saya akan menyelesaikan semua ini selama Bapak menjawab telepon," ujar Jeremy. Gara-gara kejadian itu, bosnya tak pernah lagi menjawab telepon selama berlangsungnya pertemuan. Sekarang, kami akan membeberkan kepada Anda sejumlah strategi ampuh untuk menyampaikan maksud Anda dan membuat suara Anda didengar orang dalam rapat dan kapan Anda harus menyampaikan ide kepada kelompok kolega. Cara berbicara agar didengarkan orang lain. 5 formula untuk menyampaikan pesan Anda. Menyampaikan maksud Anda secara jelas, mengutarakan masalah Anda, membuat Anda didengar, akan ada saatnya di tempat kerja ketika semua itu menjadi sangat penting bagi Anda. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengatur pikiran dan ide Anda sedemikian rupa sehingga Anda mampu memperoleh tanggapan yang Anda inginkan? Pertama, hal itu bergantung pada adakah masalah yang ingin Anda ungkap agar diperhatikan, atau apakah Anda ingin mengusulkan solusi bagi masalah yang telah ada. Inilah 2 format yang ampuh. Selain sangat membantu dalam menyusun argumentasi Anda, keduanya mengandung manfaat tersembunyi. Orang membenci prengek, orang menyukai orang dengan positif. Jika disampaikan secara tepat, format ini memberi Anda peluang untuk tampil sebagai pemecah masalah yang positif dan pencari solusi. Yang pertama memang bermanfaat ketika Anda mengemukakan masalah agar diperhatikan orang untuk meyakinkan mereka bahwa hal itu layak disampaikan dan perlu dirinci. 1. Nyatakan masalahnya. Pelajari faktanya agar presentasi itu mampu menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi. Kaji ulang untuk tekankan latar belakang masalah yang Anda tidak terlalu perhatikan. Uraikan masalahnya dengan jelas. 2. Konsekuensi negatif. Kenali konsekuensi negatif yang terjadi akibat masalahnya. Pada tahap ini, jagalah agar pengamatan Anda bersifat umum dan objektif sebelum yang spesifik akan menyusul. 2. Konsekuensi negatif. Kenali konsekuensi negatif yang terjadi akibat masalahnya. 3. Pengalaman pribadi. Berikan contoh baik dari pengalaman Anda sendiri dalam memecahkan masalah dan pengaruhnya terhadap diri Anda. 4. Perlihatkan fakta dan informasi yang mendukung dan memperjelas situasinya. Inilah maksud yang memberikan rincian khusus kepada Anda yang akan memperkuat posisi pada Anda. Gunakan bukti dari pihak ketiga. Selain pengalaman pribadi Anda perlu mengumpulkan bukti dan kolega, langganan, pemasok, siapapun yang merasakan imbas dari masalah yang sedang dihadapi. Ringkasan, nyatakan kembali masalahnya sebagai topik utama untuk menjamin audiensi Anda telah memahami dengan jelas. Jabarkan tindakan apa yang perlu diambil untuk memecahkan masalah itu. Anda dapat menggunakan format berikutnya jika memiliki gagasan atau anjuran yang akan memecahkan masalah yang telah diketahui dan Anda ingin agar audiensi mengambil tindak lanjut terhadap solusi Anda. 1. Meringkas masalah. Biarkan audiensi tahu bahwa Anda memiliki ide yang dapat memecahkan masalah yang tengah dihadapi. Jabarkan masalahnya secara singkat.
Jelaskan mengapa mereka bisa menjadi masalah. 2. Perkenalkan solusi Anda. Perkenalkan diri Anda dan jelaslah apa kaitannya dengan masalah tersebut. Jelaskan usulan Anda. Konsekuensi positif. Jabarkan konsekuensi positif dari pelaksanaan solusi Anda dan pastikan konsekuensi tersebut memiliki nilai bagi audiens. 4. Tunjukkan bukti. Perlihatkan fakta dan informasi yang memberikan bukti untuk memperkuat nilai solusi Anda. 5. Ringkasan. Ringkaslah masalah dan apa saja konsekuensi positif bagi pemecahnya. Ringkaslah solusi Anda dan metode pelaksanaannya. Ringkaslah konsekuensi positif dari pelaksanaan solusi Anda. 6. Tindakan. Jabarkan tindakan yang perlu diambil oleh siapa dan kapan. Kiat. Dalam situasi apapun, rencanakan presentasi Anda secara cermat dan jika mungkin, mintalah seorang kolega untuk mendengarkan dan memberi Anda umpan balik sebelum Anda melakukannya. Ia akan memberi Anda waktu untuk menambah rasa percaya diri. Ia juga akan memberi Anda peluang guna menguji keabsahan dan daya tarik bagi solusi Anda dan memastikan bahwa Anda menyampaikan maksud Anda secara jelas tanpa ragu. Jadi, setelah Anda menyiapkan pesan Anda, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana mempertahankan perhatian audiensi Anda dalam 1 menit. Menarik perhatian audiensi Anda dari kata pergi adalah salah satu tujuan utama Anda. Namun, seberapa sering kita mendengar perkenalan yang tidak mampu memujuk kita dan kadang bahkan membuat kita malas. Misalnya, nah, saya harap saya tidak banyak membuat Anda bosan hari ini. Ada formula yang sangat ampuh dan sederhana untuk melibatkan orang secara langsung. Namun, sebelum kami memberi Anda formula itu, kami ingin menyadarkan Anda tentang kebiasaan mendengarkan Anda. Seberapa sering Anda mengikuti rapat di tempat kerja dan pikirkan Anda malah tidak fokus? Seberapa sering Anda mengikuti rapat di tempat kerja dan pikiran Anda malah tidak fokus? Seberapa sering seseorang mulai berkontribusi pada sebuah rapat dan Anda malah tidak mendengarkan perkenalan mereka? Seberapa sering Anda pernah atau orang lain merasa terganggu sebelum Anda menyampaikan inti permasalahan dari masalah yang Anda sampaikan? Jika Anda ingin memeriksa setiap topik ini, Anda mungkin akan melihat bahwa orang yang telah berbicara itu menggunakan metode sebagai berikut untuk menjelaskan ide dan memperkenalkan topik tersebut. Untuk menjelaskan ide atau memperkenalkan topik mereka. Perkenalan, topik utama atau pengambil perhatian, ide. Masalahnya di sini adalah siklus mendengarkan berfungsi seperti yang diperlihatkan dalam gambar 5.1. Tinggi, perhatian, bawah. Perkenalan, topik utama atau perenggut perhatian. Jadi, sebagaimana Anda lihat dalam gambar 5.1, topik utama datang justru ketika perhatian audiensi berada dalam batas terendah. Jika Anda ingin memastikan audiensi Anda benar-benar memusatkan perhatian pada Anda, maka Anda perlu mengawali topik utama dan mengambil perhatian Anda dan kemudian memberikan rincian yang mendukungnya, sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 5.2. 4. 4MAT. 4MAT dibaca format menyajikan proses dan struktur sederhana yang mudah, ampuh, dan kreatif. Struktur ini berisi 4 pertanyaan kunci. Jika Anda mampu menjawab seluruh pertanyaan dalam waktu 2 atau 3 menit pertama, maka audiensi Anda akan memperhatikan Anda. Komponen pertanyaan itu adalah mengapa, apa, bagaimana, bagaimana jika. Inilah alasan dibalik pertanyaan itu serta susunan yang harus Anda jawab. Dalam setiap kelompok tempat Anda berbicara, Anda akan menemukan beberapa orang yang menganggap salah satu pertanyaan tersebut adalah yang terpenting. Berpikirlah sesaat untuk menentukan mana yang lebih ingin Anda jawab, mana yang terpenting bagi Anda. Apakah Anda harus tahu alasan tentang sesuatu sebelum mendengarkan rinciannya? Jika iya, maka Anda termasuk kategori mengapa. Apakah Anda menginginkan informasi, menggunakan data sebagai pendukung gagasan Anda? Jika demikian, maka apa?
adalah fokus utama Anda? Apakah Anda sering mengetahui bagaimana segala sesuatu bekerja, seperti memecahkan masalah dan senang terlibat dalam penyelesaian masalah? Jika iya, bagaimana adalah pertanyaan yang cocok untuk Anda? Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana menerapkan informasi di masa depan, seperti tindakan dan uji coba, serta ingin mendapatkan penjelasan tentang konsekuensi dari tindakan? Jawaban bagi pertanyaan itu bagaimana jika sangat penting bagi Anda. Jadi, sehubungan dengan presentasi Anda, pertimbangkan hal tersebut dan persiapkan jawaban bagi pertemanan Anda. Apa yang harus kita lakukan? Apa saja yang akan kita bahas? Apa yang akan terjadi selama presentasi ini? Bagaimana segala sesuatu bisa berjalan lancar? Bagaimana saya akan sanggup memanfaatkan informasi yang ada? Bagaimana jika saya melakukannya? Apakah saya diperoleh dari tindakan ini? Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Apa konsekuensinya? Bagaimana jika hal itu terjadi? Ingat selalu hal ini. Jawablah pertanyaan dalam urutan yang telah kami berikan kepada Anda. Format. Bayangkan Anda diminta untuk menyiapkan briefing atau presentasi tentang perubahan bagi sejumlah operasional pekerjaan. Mengapa? Seperti Anda tahu, kami mendapat umpan balik dari para pelanggan dan Anda bahwa beberapa sistem administrasi kami benar-benar membutuhkan perombakan. Kami tidak dapat memenuhi pesanan dan untuk memastikan agar kami mampu menjaga para pelanggan yang kami miliki dan menarik pelanggan baru, kami harus menjadi lebih cerdik dalam melakukan sejumlah hal tertentu. Apa? Jadi, kami akan memeriksa seluruh sistem kami pada saat ini dan cara kerja kami, terutama yang mencakup kerja sama kami di seluruh departemen. Bagaimana? Untuk memastikan kami mendengar suara setiap orang, maka kami akan membentuk kelompok kerja dalam setiap departemen yang akan bertanggung jawab untuk menampung aspirasi Anda dan menyampaikannya pada tim manajemen. Proyek ini akan dimulai bulan depan dan kami akan menyelesaikan proposal rencana kerja pada minggu kedua bulan Mei. Bagaimana jika sekarang beberapa dari Anda mungkin memiliki pertanyaan dan menunggu diberi kesempatan untuk mengajukannya? Kami harus memastikan bahwa solusi apapun yang kami miliki mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan memberi Anda peluang terbaik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah memberi Anda kemudahan dalam bekerja. Jika Anda merasa mungkin akan mendapatkan perlawanan atau ingin mendapatkan lebih banyak perhatian dan pembelian, Anda bisa selalu mengawali dengan serangkaian kata, "Iya, lihat ke bawah." Lakukan semua ini dan Anda akan menguasai materi presentasi yang akan mempesona seluruh audiensi Anda. Rasa percaya diri Anda pun akan meningkat. Kadang Anda mungkin merasa ingin mengemukakan ide Anda kepada grup yang tidak bersedia menerimanya. Hal ini mungkin terasa mengerikan, terutama jika Anda kurang menguasai keterampilan presentasi di depan kelompok. Anda mungkin tergoda untuk mengabaikan orang yang tidak antusias dan bersikap sinis, sehingga Anda lebih fokus pada wajah yang ramah. Dengan bersikap demikian, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menyampaikan maksud Anda kepada setiap orang. Jadi, inilah strategi untuk membantu Anda menguasai audiensi sekaligus memberi Anda rasa percaya menghadapi lawan bicara Anda, siapapun orangnya. Rangkaian iya. Rangkaian iya adalah serangkaian kalimat yang akan dianggap mudah dan disepakati oleh setiap orang yang Anda ajak bicara. Tujuan dari rangkaian iya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung kesepakatan, membiasakan kelompok Anda untuk menyepakati Anda, memperlihatkan kepada mereka bahwa Anda memahami situasi mereka, menjalin rasa simpati. Mari kita contoh yang umum. Anda akan berkata pada sekelompok pengusaha, "Situasi ekonomi saat ini sangat menantang dan Anda berada dalam lingkungan yang jauh lebih kompetitif. Anda adalah orang sibuk dan saya tahu Anda ingin memanfaatkan waktu Anda hari ini semaksimal mungkin. Ada beberapa kalimat di sana yang gemanya akan membekas di telinga audiensi Anda. Apakah ekonomi menantang? Iya. Apakah mereka berada dalam lingkungan yang lebih kompetitif? Iya. Apakah mereka sibuk? Iya. Apakah Anda ingin mereka bisa memanfaatkan waktu mereka semaksimal mungkin? Iya." Jadi, setelah Anda selesai menguraikan perkenalan singkat itu, audiensi Anda akan berkata iya sebanyak 4 kali. Jadi,
Jika Anda ingin menggunakan rangkaian iya, maka bangunlah serangkaian kalimat yang disepakati audiensi Anda. Ambillah manfaat dari pengetahuan Anda tentang situasi mereka pada saat ini dan gunakan rangkaian iya untuk memperkuat posisi Anda. Jika ada di antara audiensi Anda yang tidak dapat menerima apapun alasannya, Anda masih mampu membawa mereka ke dalam rangkaian iya. Contoh rangkaian iya. Saya tahu Anda semua sangat sibuk dan harus melaksanakan pekerjaan yang sudah pasti bertumpuk-tumpuk di akhir pekan. Ya, iya, 2 kali. Saya tahu beberapa dari Anda ingin sekali mendengar ide kami, yaitu cara baru dari prosedur perampingan departemen. Iya, dari mereka yang sepakat. Sementara ada yang lain berpikir bahwa mereka lebih baik melaksanakannya sebagaimana sebelumnya. Iya, dari mereka yang tidak sepakat, saya sepenuhnya memahami hal itu. Perubahan itu tidak selalu baik, iya, dari setiap orang. Tetapi perubahan mampu menawarkan cara yang lebih baik untuk melakukan segala sesuatu. Iya, dari sejumlah orang. Dan menyingkirkan beberapa proses yang telah menciptakan masalah bagi Anda di masa lalu. Iya, dari orang lain. Jika demikian, hal itu mungkin layak dipertimbangkan, bukan begitu? Dan entah Anda ingin berubah atau tidak, saya menghargai Anda yang telah meluangkan waktu untuk berada di sini dan berjanji bahwa sebelum kita melakukan perubahan, Anda akan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat Anda. Sekalipun mungkin ada di antara audiensi Anda yang tidak bersedia mengubah pikirannya, paling tidak Anda telah melibatkan mereka dan memperlihatkan bahwa Anda memahami sudut pandang mereka. Menangani pertanyaan. Saat paling mendebarkan saat berbicara di depan kelompok adalah banyak orang adalah saat menerima pertanyaan. Tentu saja, waktu untuk bertanya dapat berlangsung begitu saja tanpa terduga. Kiat, kapanpun Anda akan menyajikan presentasi dan Anda tahu akan ada segudang pertanyaan, terutama jika Anda mengira mungkin ada sejumlah orang yang tidak antusias terhadap usulan Anda, maka inilah strategi yang harus Anda ikuti. Diskusikan pertanyaan yang Anda kira akan ditanyakan pada Anda dan rencanakan jawaban Anda. Dengan melakukan hal itu, rasa percaya diri Anda akan bertambah kuat. Jika Anda sedang menyajikan presentasi pada kelompok kerja atau seorang klien, maka tindakan terbaik Anda adalah memastikan mereka tahu sejak awal tentang apa yang ingin Anda lakukan terhadap pertanyaan itu. Pada dasarnya, Anda memiliki 3 pilihan. 1. Anda menerima seluruh pertanyaan di akhir presentasi. Jadi Anda mungkin akan berkata, saya tahu Anda semua memiliki pertanyaan dan saya akan memberikan waktu di akhir presentasi atau pembicaraan untuk Anda bertanya. Jadi, saya akan sangat berterima kasih jika Anda menuliskan pertanyaan yang akan ditanyakan dan saya akan sangat senang untuk menjawabnya. 2. Anda menerima pertanyaan itu saat menyajikan presentasi. Manfaat dari cara ini adalah lawan bicara Anda bisa mengemukakan permasalahannya, menanganinya, dan kemudian menjernihkan pikiran mereka selagi Anda melakukan presentasi. Sisi buruknya adalah Anda kurang bisa mengendalikan dan mungkin terpaksa menghentikan pertanyaan itu agar Anda dapat selesai menyajikan presentasi pada saatnya. Andalah yang memutuskan. 3. Bagi siapapun yang akan melakukan presentasi bisnis bagi klien, kami telah mengembangkan strategi yang sangat efektif untuk menangani pertanyaan. Pada awalnya kami berkata, kami tahu Anda akan memiliki pertanyaan di akhir presentasi kami ini, dan kami mengusulkan bagaimana jika kami beristirahat pada saat itu untuk memberi Anda kesempatan membahas masalah yang ingin Anda kemukakan. Apakah itu bermanfaat bagi Anda? Tidak semua orang menerima tawaran kami, tetapi hal itu terbukti sangat efektif bagi mereka yang menerimanya. Jalan manapun yang Anda ambil, Anda akan tiba pada saatnya bertanya, dan berikut adalah beberapa tips untuk menjawab pertanyaan. Jika Anda mendapat pertanyaan yang beragam, bagilah menjadi beberapa kriteria dan jawaban per bagian. Anda juga bisa bertanya kepada si penanya, pertanyaan mana yang Anda ingin saya jawab terlebih dahulu. Ini akan memberitahu Anda bagian mana yang dianggap paling penting oleh si penanya. Jawablah dengan efektif dan bagian yang lain biasanya menjadi tidak relevan. Perhatikan bahasa tubuh dan nada suara orang yang mengajukan pertanyaan. Ini akan memberi Anda isyarat mengenai niat mereka. Pastikan agar Anda memahami pertanyaan yang diajukan sebelum menjawabnya. Jika ada yang masih kurang jelas, mintalah penjelasan. Dengan kelompok yang lebih besar,
Sebaiknya ulangi lagi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan setiap orang memahaminya. Kalau perlu, jika ada pertanyaan yang rumit, rumuskan kembali agar lebih sederhana. Anda bisa menggunakan frasa seperti, "Coba saya pastikan apakah saya paham pertanyaan itu." Tadi Anda menanyakan, kontak mata harus terjadi sekitar 40% bagi si penanya dan 60% untuk audiensi yang lain. Sebut nama si penanya ketika menjawabnya. Jika Anda tidak bisa menjawab, jangan menjawab. Jangan bersikap pengecut. Akui saja bahwa Anda tidak tahu jawabannya dan tunjukkan komitmen untuk memberi jawaban dalam skala waktu yang dapat diterima. Pastikan Anda melakukan hal itu. Konfirmasi pada si penanya, apakah mereka puas dengan jawaban Anda? Apakah pertanyaan Anda sudah terjawab? Anda puas dengan jawabannya? Jika Anda butuh waktu untuk menjawabnya, beristirahatlah sejenak, luangkan waktu, minum air, jagalah agar bahasa tubuh Anda tetap positif dan santai. Itu lebih dari cukup untuk menunjukkan rasa percaya diri. Jika Anda mempersilahkan pengajuan pertanyaan selama presentasi dan ada orang yang menanyakan masalah yang Anda tahu akan dapat ditangani nanti, beritahu mereka bahwa Anda akan memberikan jawaban pada saat itu. Lanjutkan presentasi Anda. Gantilah pertanyaan yang negatif dengan permohonan sederhana bagi informasi. Jika ada yang bertanya, mengapa riset Anda begitu lama? Daripada mengulangi pertanyaan dan memperkuat segi negatif, katakan sesuatu seperti, Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana kami menangani tahap risetnya. Ini dia alasan utamanya. Hindari kata-kata yang negatif dan bermusuhan. Jika seorang dari audiensi Anda membuat kesimpulan yang keliru atau membuat perkiraan yang bukan Anda maksudkan, Anda harus memperbaikinya secara sopan. Begitu pula, jika seseorang mencoba untuk menarik Anda keluar dari jalur dengan pertanyaan, dengan sopan, bawalah mereka kembali ke jalur yang semestinya. Jika Anda mendapat pertanyaan yang bersifat menyerang, cobalah mengetahui alasan pertanyaan itu diajukan. Simaklah bab 6 untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana menangani situasi yang sulit. Ucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya ingin tahu kenapa Anda menanyakannya. Saat Anda mengakhiri presentasi, berterima kasihlah pada setiap orang atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka dan memperjelas pemikiran mereka. Kami selalu menambahkan satu pertanyaan lagi sebelum kami menyudahinya. Apakah masih ada yang lain lagi? Jawabannya biasanya tidak. Namun, kadang kami mendapat pertanyaan tak terduga dan itu menghasilkan pelajaran. Pilihannya kami serahkan kepada Anda. Hal lain yang perlu Anda lakukan, sederhanakan, fokuskan, kendalikan. Jejaring eksternal. Kata jejaring dapat menimbulkan rasa takut pada sejumlah orang. Kami mengenal orang yang akan melakukan apapun agar terhindar dari pertemuan yang mereka anggap mengerikan. Sejauh ini, pengalaman kami didasarkan pada bagaimana kami memandang segala sesuatu. Pikirkan lagi dampak berbeda dari kata presentasi dan percakapan pada sejumlah orang. Mari kita terapkan prinsip yang sama pada kata jejaring. Apa itu jejaring dan apa tujuannya? Nah, yang kami pahami, jejaring adalah sesuatu yang kita lakukan sepanjang waktu. Satu-satunya perbedaan adalah konteks kita melakukannya. Apakah ini jejaring pesta? Apakah menghadiri kursus pelatihan adalah kesempatan membentuk jejaring? Apakah menghadiri konferensi adalah jejaring? Apakah reuni dengan teman-teman semasa sekolah adalah jejaring? Jawaban bagi semua pertanyaan itu adalah iya. Nah, iya jika Anda menerima asumsi kami bahwa jejaring berkaitan dengan menjalin dan memelihara hubungan yang baik. Sekarang, jelaslah bahwa kita akan merasa lebih nyaman dalam sejumlah konteks di atas dibanding yang lain. Rahasianya adalah kesanggupan untuk mengalihkan rasa nyaman yang kita rasakan bersama teman-teman kita di sebuah pesta ke pertemuan lainnya tempat kita merasa kurang akrab dengan orang-orang yang menghadirinya. Dalam bab 3, kita telah membahas dasar percakapan, sejumlah strategi efektif yang akan berfungsi bagi Anda dalam konteks apapun dan jejaring adalah salah satunya. Semua orang dengan kemampuan jejaring hebat adalah pendengar dan penanya yang baik. Mereka memiliki rasa ingin tahu dan suka mempelajari orang lain. Mereka juga menghadiri setiap acara jejaring dengan tujuan yang sangat jelas. Jadi ingatlah bahwa apa yang telah kami lakukan masih bermanfaat. Jika Anda ingin menjadi lebih percaya diri, hadiri beragam acara jejaring. Apapun temanya,
Untuk menambah kontak sosial dan bisnis Anda, dekati mereka dengan penuh antusias, dan Anda akan memperoleh peluang emas. Lakukan dan Anda tak akan pernah ragu lagi. Titik awal, yang terutama tentu saja jejaring dilihat sebagai cara untuk menjalin hubungan bisnis melalui pertemuan sosial tidak resmi. Mungkin inilah yang harus Anda lakukan. Tetapi, jika Anda cenderung introvert, Anda tidak perlu mengawalinya dengan mengumpulkan segenap keberanian lalu terjun begitu saja dalam sebuah pertemuan jejaring. Cara itu bisa menimbulkan stres, cemas, dan akhirnya rasa tidak suka terhadap apapun yang berhubungan dengan jejaring. Mungkin Anda ingin membentuk jejaring demi keuntungan Anda, atau pekerjaan Anda menurut Anda melakukan hal itu atas nama perusahaan. Deskripsi manapun yang sesuai dengan kondisi Anda, mari kita pertimbangkan cara termudah untuk memulai perjalanan Anda meraih rasa percaya diri dalam setiap situasi dalam jejaring. 1. Mulailah dengan cara orang yang Anda kenal. 1. Mulailah dengan orang yang Anda kenal. Jika tujuan Anda adalah memperluas sejumlah hubungan bisnis yang Anda miliki, mulailah dengan orang yang sudah Anda kenal. Bisa jadi teman atau orang yang pernah Anda temui dalam sebuah lingkungan bisnis. Cobalah dengan teman sekolah Anda menghadiri pertemuan alumni atau menghidupkan kembali persahabatan lama. Tentu saja, Anda bahkan tidak perlu berbicara secara langsung dengan mereka di era Facebook, LinkedIn, dan situs jaring sosial lainnya. Paling tidak, itulah awalnya. Ingatlah bahwa orang yang menggelar acara jejaring apapun, tujuannya semata untuk menemui orang baru. Jadi, Anda berada dalam perahu yang sama dengannya. 2. Pergilah kemanapun Anda suka. Tempat mengesankan untuk mengawali perluasan jejaring adalah tempat orang yang memiliki kesamaan hobi berkumpul. Anda mengembari olahraga tertentu, Anda memiliki hobi atau minat, Anda menikmati musik, Anda suka berjalan kaki, di mana biasanya orang yang memiliki kesamaan minat dengan Anda berkumpul. Karena kita tahu bahwa orang akan menyukai orang yang menyukai mereka. Lihat tempat tentang menjalin simpati. Anda akan merasa jauh lebih mudah untuk terlibat dalam percakapan seputar minat atau hobi yang sama. 3. Manfaatkan semaksimal mungkin. Mari kita asumsikan Anda akan menghadiri sebuah acara jejaring bisnis dan Anda akan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ada 3 tahap yang perlu dipertimbangkan. Persiapan, partisipasi, tindak lanjut. Mari kita simak satu persatu. Persiapan. Pikirkan mengapa Anda ingin pergi. Apa yang Anda inginkan di acara itu? Apa tujuan Anda? Apa manfaat nyata yang bisa Anda peroleh dari acara itu untuk Anda dan bisnis Anda? Persiapkan perkenalan Anda. Salah satu hal yang bisa Anda yakini dengan pasti adalah Anda akan ditanyai siapa Anda dan apa pekerjaan Anda. Ini memberi Anda kesempatan untuk membuat dampak positif. Ambil kesempatan itu. Berikut ini sejumlah bonus untuk perkenalan yang berkesan. 1. Persingkat. Orang tidak memiliki waktu dan tidak mau mendengarkan sejarah perusahaan Anda semenjak pembentukannya pada 1923. Anda hanya memiliki waktu paling lama 15 detik. Tulis perkenalan Anda, hitung waktunya dan berlatihlah hingga terasa nyaman. 2. Jangan katakan pada mereka apa yang dilakukan oleh perusahaan Anda, tetapi katakan apa yang telah berhasil diraih perusahaan Anda. Dengan melakukan ini, berarti Anda turut mengutarakan manfaat berbisnis dengan Anda. Misalnya, saya John Smith, saya bekerja untuk perusahaan akuntansi ABC. Kami membantu usaha kecil untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan meminimalkan beban pajak mereka. Saya Jill Brown, saya bekerja di XYZ Software. Kami merancang solusi IT yang mampu memberi informasi aktivitas pelanggan dengan keakuratan 100% untuk bisnis retail. Saya Tim Peron. Saya salah satu pemilik dari Extraordinary Coaching Company. Kami membantu usaha kecil dan menengah untuk menemukan uang yang tersembunyi dalam bisnis mereka. Jika Anda akan menghadiri acara atas nama Anda untuk memperoleh jejaring bagi pekerjaan baru, maka persiapkan perkenalan pribadi Anda. Lagi-lagi, sampaikan sesingkat mungkin dan harus menjual manfaat yang akan Anda bawa ke dalam bisnis Anda. Kesempatan ini bukan untuk berbicara dengan mereka melalui CV Anda dan sejarah pekerjaan Anda selama 15 tahun. Lagi-lagi, tulis perkenalan Anda, hitung waktunya dan berlatihlah. Anda juga perlu merencanakan jawaban bagi pertanyaan yang akan ditanyakan pada Anda. Misalnya, mengapa Anda ingin pindah kerja?
Periksa daftar kontak rekan bisnis Anda yang tidak akan mereka hubungi dan meminta Anda untuk menghubungi orang tersebut atas nama Anda. Strategi ini ampuh karena memungkinkan Anda untuk menggunakannya sebagai alasan yang sah guna mendekati kontak yang disebutkan. Luangkan waktu untuk meneliti agenda acara itu. Apakah ada banyak sesi yang ditawarkan? Pilih beberapa yang Anda perhitungkan sangat bermanfaat. Kemudian tetapkan hasil dan tiap sesi. Apa yang secara khusus ingin Anda pelajari, pahami, atau mampu Anda lakukan, melakukannya, atau karena telah menghadiri sesi itu. Selagi Anda meneliti agenda mereka, pelajari daftar delegasinya. Jika penyelenggara acara itu tidak menyediakan daftar tersebut, telepon mereka dan tanyakan apakah mereka bisa menyediakannya untuk Anda. Putuskan siapa yang ingin Anda hubungi dan alasan untuk menghubungi mereka. Lakukan riset terhadap perusahaan mereka agar Anda memiliki rincian penting yang selalu tersedia bagi percakapan Anda. Lakukan hal ini dengan baik dan Anda akan memiliki senjata untuk memulai percakapan dengan mereka. Sebuah komentar untuk pertanyaan pembuka. Bidang pertanyaan yang bisa Anda rencanakan meliputi latar belakang bisnis mereka, sudah berapa lama mereka bergelut dalam bisnis itu, bagaimana dan mengapa mereka mengawali bisnis itu, bagaimana cara terbaik atau tersulit mereka, berapa tahun mereka telah bergerak dalam bisnis yang digelutinya, kondisi bisnis mereka dalam situasi saat ini, tantangan utama yang mereka hadapi, kompetitor utama mereka, dan rencana dan ambisi masa depan mereka. Beri diri Anda sendiri target yang realistis untuk sejumlah orang yang ingin Anda temui. Kemudian putuskan kapan dan bagaimana Anda ingin menjalin kontak dengan mereka. Tentu saja Anda akan menemui iya lagi. Namun, itulah bagian dari keceriaan acara tersebut. Selain itu, akan ada kesempatan lain untuk bertemu orang yang mungkin berpengaruh besar terhadap kesuksesan bisnis Anda di masa depan. Dan bicara tentang iya lagi, hindari godaan untuk menghabiskan seluruh waktu Anda bersama mereka karena itu bukan tantangan bagi Anda. Putuskan bagaimana Anda akan menilai apakah acara itu sukses atau tidak. Bagaimana Anda tahu acara itu layak dihadiri? Apa yang ingin Anda bawa di akhir acara yang tidak Anda miliki sebelumnya? Dan bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah memilikinya? Pada praktiknya, pastikan Anda selalu membawa kartu nama, kertas untuk menulis, dan beberapa pena. Mengapa lebih dari satu pena? Berani bertaruh pasti ada seseorang yang lupa membawa pena. Nikmati saat ketika Anda meminjamkan milik Anda pada mereka. Anda tidak mengalami kesulitan menghubungi mereka via telepon di kesempatan selanjutnya. Anda ingin berbicara dengan mereka. Anda akan merasakan manfaat mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi sulit saat orang lain menolak pendekatan Anda. Mereka yang tidak bisa atau tidak mau mendengarkan Anda, sebagaimana yang sering tertulis di kaos oblong, segala sesuatu bisa terjadi. Hal itu semata urusan bisnis, bukan personal. Maju terus dan lupakan saja. Akhirnya bersukarialah. Baiklah, kami tahu kami mungkin terdengar banyak menuntut, tetapi jika Anda melaksanakan semua yang telah kami berikan kepada Anda, maka Anda akan benar-benar menikmatinya. Kami berjanji. Selain memastikan Anda akan memperoleh manfaat dari acara itu, menyelesaikan daftar memberi Anda dampak positif lain. Anda akan fokus pada meraih tujuan Anda dan mempertahankan seluruh informasi serta orang yang telah Anda targetkan. Hal ini berarti fokus perhatian Anda akan terpusat pada orang lain dan bukan diri Anda sendiri. Dengan demikian, Anda tidak akan memiliki waktu untuk merasa gugup atau cemas. Partisipasi. Jika Anda tidak terbiasa menghadiri berbagai acara jejaring atau menganggap hal itu mengerikan, maka aturan pertama adalah mudahkan diri Anda sendiri. 1. Jika untuk alasan apapun, Anda merasa tegang atau cemas sebelum memasuki ruangan, inilah sejumlah tip ampuh untuk mengatasinya. 1. Luangkan waktu untuk menyendiri dan berdirilah dengan posisi yang tepat, seperti yang telah kami bahas dalam bab 3. Berdiri tegak, jaga agar kepala tetap tegak. 2. Sesuaikan dan pertahankan sikap berdiri yang tegas. Berdirilah dengan kaki terbuka, jagalah agar bobot Anda seimbang. 3. Ketika melangkah, melangkahlah dengan tujuan. 4. Tarik napas dalam dengan santai. Menarik napas dalam dari diafragma Anda, bukan rongga dada atas. Memberi sinyal pada otak bahwa Anda rileks dan percaya diri. 5. Atur irama napas Anda. Keluarkan napas 2 kali lebih panjang daripada saat Anda menariknya.
Misalnya menarik napas dalam hitungan 5 dan menghembuskan napas dalam hitungan 10. 6. Perhatikan betapa Anda merasa lebih santai setelah bernapas 6 kali atau lebih. 7. Pertahankan perasaan itu dan segera masuki ruangan. 2. Perkenalkan diri Anda pada orang yang hadir. Anggap ini sebagai pemanasan dan mengakrabkan diri dengan lingkungan sekitar sekaligus mempraktikkan keterampilan Anda dengan santai. 3. Dekati kelompok yang lebih kecil. Ini akan mempermudah Anda untuk memperkenalkan diri dan melibatkan diri dengan tiap individu. 4. Ingatlah lagi bahwa apa yang telah kami lakukan masih harus diperhitungkan. Inilah peluang untuk menerapkan keterampilan mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan rasa ingin tahu yang telah kita kembangkan bersama dalam bab 4. 5. Kenali lebih jauh orang yang tengah bersama Anda dan bersiaplah untuk memberikan setiap informasi, kontak, dan sebagainya. Mungkin ini akan berguna bagi mereka. 6. Mintalah kartu nama mereka agar Anda bisa mengingat nama mereka, mencatat siapa lawan bicara Anda dan bagaimana menghubungi mereka, dan menggunakan bagian belakang kartu untuk mencatat apa yang telah Anda bicarakan, agar ketika Anda menindaklanjuti, Anda dapat mengingatkan mereka kembali tentang percakapan Anda. 7. Selalu baca kembali kartu nama mereka untuk memastikan seluruh informasi yang relevan untuk menghubungi mereka tercantum di sana. 8. Jika Anda berencana menghubungi mereka lagi di masa yang akan datang, minta izin untuk menghubungi mereka lagi. 9. Tips ampuh menghadapi situasi sulit. Jika percakapan Anda mencapai akhir yang wajar atau hanya kurang sempurna, jangan menyalahkan diri sendiri dan teruskan percakapan. Anda selalu bisa mengatakan sesuatu seperti, "Senang sekali bertemu dengan Anda. Ada beberapa orang yang harus saya hubungi, jadi saya permisi dulu." Jika Anda bertemu dengan seseorang yang pernah Anda temui sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingat namanya, katakan saja, "Halo, maaf, namanya siapa?" Dan sebut lagi nama Anda kepada mereka. Jika Anda kebetulan bertemu lagi dengan seseorang yang sebenarnya Anda enggan menghabiskan waktu dengannya, tanyakan apakah mereka telah bertemu dengan seseorang yang menarik yang ingin Anda temui, atau tunjuklah seseorang yang Anda kira menarik yang mungkin ingin mereka temui. Tindak lanjut. Tindak lanjuti dalam waktu 24 jam setelah acara yang Anda hadiri selesai. Tampaknya, saat ini sebagian besar tindak lanjut dilakukan via email atau telepon. Jika Anda ingin berbeda, tindak lanjuti dengan catatan ditulis tangan. Apapun yang terjadi, mereka akan mengingat Anda. Jika Anda mengikuti sistem ini, hubungan selanjutnya akan lebih mudah dijalin dan Anda dapat mengangkat telepon dengan penuh percaya diri karena kemungkinan besar mereka ingin berbicara dengan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.